Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa hidup kita ini punya makna dan tujuan. Bukan hanya sekedar menjalani hidup, tapi menjalani hidup yang penuh makna di setiap harinya. Kadang kita ini harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan sampai setiap langkah yang kita lakukan, yang kita lalui, keputusan yang kita ambil, atau apapun yang kita kerjakan, ujungnya malah menghancurkan kita kalau kita nggak libatkan Tuhan di dalamnya. Berapa banyak kita seringkali malah mengalami kekacauan, mengalami kehancuran, mengalami babak belur karena kita memutuskan segala sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ini nggak disetir oleh tujuan Tuhan, kita akan jalanin hidup sekedar hidup, nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia bekerja, kita bekerja. Orang dunia melakukan aktivitas, bangun bisnis, kita pun juga melakukan yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara kita dengan orang dunia. Padahal yang membedakan adalah tujuan Tuhan yang ditaruh di dalam hati kita. Kalau hidup kita ini memiliki tujuan Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Hidup kita tahu pasti bahwa hidup kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kadang ya kita jadi berkat banyak orang aja salah mengerti loh. Dituduh, difitnah dan diperlakukan buruk. Justru setiap hari ketika kita komitmen melakukan kebenaran, kita harus memutuskan berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak enak, sekalipun keadaannya tidak enak. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hidup ini, persoalan apa yang sering kali kita hadapin? Geger dengan orang, salah mengerti dengan orang, masalah keuangan. Paling buahnya yang kita sering hadapin, sering kali kita ini salah persepsi dengan orang lain atau orang lain salah persepsi dengan kita. Tapi kalau kita ini bisa mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik, bisa menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan enjoy dan santai. Boleh ngadapin tantangan, boleh ngadapin himpitan, boleh ngadapin tekanan, tapi kita tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Tapi kalau fokus kita ini bukan kepada pribadi Tuhan dan bukan pada tujuan Tuhan, ketika kita diperlakukan buruk mungkin, menghadapi hal yang tidak enak mungkin, mengalami keadaan yang sulit mungkin, cara pandang kita berubah, reaksi kita berubah, dan sikap kita berubah. Seringkali orang jatuh dalam dosa karena ngikutin kemauan dan kehendaknya sendiri. Tapi semakin orang kenal Tuhan, dia semakin bertindak hati-hati kok. Dia tidak mau bertindak sembarangan dan sembrono, dia tidak mau nyakitin orang lain. Dia tidak mau nyakitin hati Tuhan. Kenapa? Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu, dan sejajar dengan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kalau kita ini mengasihi Tuhan, ingin menyakitin dan melukai orang lain? Dan tidak mungkin. Kalau kita ngomong mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita masih ingin melakukan kejahatan terhadap orang lain, patut dipertanyakan. Sebenarnya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Hidup kita ini mengasihi Tuhan apa tidak? Kalau kita ini suka menilai buruk orang lain atau mengata-ngatain orang lain, patut dipertanyakan sebenarnya kita ini mencintai Tuhan hanya di bibir saja. Sekarang kita akan belajar di Mazmur pasal yang ke-39, mulai ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku tidak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku tidak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik ada di depanku. Berapa banyak orang mengalami seperti ini? Dia pakai kekuatannya sendiri, berpikir dengan caranya sendiri, ingin menjaga diri begitu rupa, supaya tidak berdosa dengan lidahnya. Nggak taunya mulutnya tambah jahat. Saya perhatikan ada orang-orang yang tidak ngerti sejatinya hidup seseorang, tapi mudah menghakimi, mudah menuduh, mencap, melabelin, sesat dan lain sebagainya, jahat dan lain sebagainya. Kita kalau nggak kenal hidup seseorang, jangan keluarkan kata-kata jahat. Tahun-tahun ke depan ini, mulutmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau engkau bisa menjaga lidahmu dengan perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau mulutmu ngomong sembarangan ya, nggak bisa jaga, nggak bisa menahan mulut. Padahal dalam hatimu pingin menahan mulut dengan kekang, terus tidak berdosa dengan lidah. Karena kita selalu diperhadapkan dengan kejadian-kejadian banyak hal.
Bahkan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang fasik, atau orang Kristen yang ngaku Kristen tapi mulutnya jahat, pikirannya jahat, kelakuannya jahat. Kalau kita masih berpikir seperti itu, patut dipertanyakan. Selama ini sebenarnya fokus kita kemana? Kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan apa tidak? Jangan-jangan kita pakai kekuatan kita sendiri untuk belajar hidup benar, belajar hidup kudus, belajar hidup suci. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, berarti engkau akan gampang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, banyak di antara kita ini selalu diperhadapkan dengan orang di sekitaran kita yang mereka belum kenal Tuhan. Atau orang yang Kristen tapi belum mengalami kedewasaan rohani. Ketika mereka belum mengalami kedewasaan rohani, apa yang terjadi? Pasti kan mulutnya belum bertobat, sikapnya belum bertobat, kelakuannya belum bertobat. Bapak Ibu lihat nanti apa yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kelihatan melakukan aktivitas rohani, tapi selalu difitnah, dituduh, diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Bahkan Saulus pun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan matanya tidak bisa melihat, dan Ananias ini orang yang takut akan Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk mendoakan, Ananias masih berpikir, loh, bukankah dia orang jahat? Kita ini selalu diperhadapkan dengan orang di sekitar kita ini yang kebanyakan ngomong jelek tentang kita, ngomong buruk tentang kita. Apalagi kalau udah atas dasar dia tidak suka, atas dasar dia penuh kebencian. Seringkali ngomongnya buruk, seringkali ngomongnya jelek, seringkali ngomongnya nyakitin. Dan kebanyakan orang kan lebih seneng ngomong jelek daripada ngomong yang baik. Apalagi kalau berita itu berita buruk, suka sekali diomongin, suka sekali diperkatakan. Dan ujungnya apa? Ujungnya, Bapak Ibu, kalau dikemakan dengan perkataan-perkataan buruk tadi, kita yang akhirnya sakit hati dan kecewa. Makanya kita meski minta hikmat Tuhan, menjagain lidah bibir kita ini loh dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai melakukan dosa. Saya udah bahas ini beberapa minggu terakhir ini. Kalau mulutmu pengen dipakai Tuhan, mulutmu pengen diberkatin Tuhan, mulutmu pengen diurapin Tuhan, jangan banyak ngomong buruk tentang orang lain. Jangan banyak melabelin orang lain dengan persepsi kita. Jangan ngomongi jelek siapapun dengan cara pandang kita sendiri. Kita belajar menguasai diri. Kita belajar menaklukkan lidah bibir kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang kedua. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tapi penderitaanku makin berat. Kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakitkan terus, apa yang terjadi? Lebih baik kita diam kok. Bahkan kalau engkau berjalan dalam kebenaran, bukan berarti hidupmu baik-baik saja. Aku keluh, aku diam, aku bisu, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Berapa banyak orang alami kayak begini? Udah diem, udah belajar menaklukkan diri, tapi penderitaannya semakin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Orang-orang yang mengalami tekanan yang hebat, masalah yang berat, atau himpitan yang berat, bisa saja masalah keuangan, bisa juga masalah pasangan hidup, suami istri, hubungan suami istri, dengan keluarga besar, dan lain sebagainya. Biasanya ketika mereka belum tahu jalan keluarnya apa, belum ketemu jalan keluarnya apa, padahal sudah berdoa, padahal sudah nyembah Tuhan, padahal sudah melakukan aktivitas kegiatan rohani, dan akhirnya putus asa. Lebih baik Tuhan kasih tahu, umurku tuh berapa sih? Saya sudah ketemu berkali-kali ketika ngonselingin orang, mendapatin orang-orang yang putus asa dengan hidupnya, pingin cepat dipanggil Tuhan. Padahal Tuhan masih punya rencana. Kalau Tuhan masih punya rencana atas hidupmu, artinya Tuhan masih bekerja atas hidupmu. Engkau ngadapin masalah tekanan seberat apapun, Tuhan masih berikan kemampuan. Bukankah Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapin tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan masih berikan kekuatan. Tapi karena kita ini berdasarkan asumsi kita sendiri, cara pandang kita sendiri, kita merasakan hal yang terlalu berat, dan ujungnya apa? Nggak mampu lagi, nggak kuat lagi. Akhirnya apa? Lebih baik aku mati saja. Kalau engkau ngomong lebih baik aku mati saja, apa yang terjadi dengan hidupmu? Alami kekacauan hidupmu.
ngalami kehancuran hidupmu. Engkau gak ngalami sesuatu yang ilahi. Engkau gak ngalami berkat Tuhan. Engkau putus asa. Engkau memutuskan dirimu dengan tujuan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang besar yang terjadi harusnya dalam kehidupan kita, kita batalkan. Kita batalkan secara sepihak. Kita batalkan sendiri. Sehingga kita gak menikmatin semua janji Tuhan. Sungguh hanya berapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ini kan kata-kata orang yang putus asa. Oh, Tuhan punya tujuan besar dalam kehidupan kita kok. Bapak Ibu, Tuhan punya maksud, tujuan ilahi kepada setiap kita. Sampai hari ini kita masih sehat, kita tidak kekurangan satu apapun, kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, kita melakukan aktivitas dengan baik, kita bisa bekerja, kita bisa makan, tidur, tenang, masih diberkatin Tuhan, melakukan pelayanan dan kegiatan dengan baik. Artinya Tuhan belum selesai dan Tuhan punya tujuan. Tuhan tuh ciptakan kita itu handmade. Tuhan ciptakan kita ini spesial. Tidak pernah ada yang sama orang di muka bumi ini dengan kita. Selalu Tuhan ciptakan kita ini spesial. Tidak pernah ada yang menyamain. Kalau Tuhan ciptakan handmade, spesial, artinya Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita menggenapi rencananya. Tuhan mau hidup kita diubahkan di dalam kuasa-Nya. Tuhan mau kita menjalani hidup ini dalam pusat kehendak-Nya, supaya kita menjadi orang yang dipakai untuk kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga kita menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia kok. Nggak ada yang sia-sia. Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau hidupmu seperti orang dunia dan putus asa, ya engkau sia-sia. Melakukan dosa, melakukan perzinahan, kumpul kebo, melakukan kemesuman dan lain sebagainya. Engkau memilih melakukan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya jahat di hadapan Tuhan, ya engkau melakukan hal yang sia-sia. Tapi selama kita ini menjadi orang yang lahir baru, kita memberi diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita bersama Tuhan, kita mengalami manusia yang baru ini. Manusia yang baru ini punya tujuan dan maksud dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya kita mesti belajar ini, supaya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang sedang putus asa, yang sudah stres, belum tahu jalan keluarnya apa, kamu merasa hidup kok sia-sia, kok kayaknya orang dunia lebih baik ya, dengerin baik-baik ya. Berarti ada yang salah dan engkau mesti balik sama Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-6, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu seperti apa meraupnya nanti. Ini kan orang dunia seperti ini. Tapi kita anak Tuhan lain. Kita jalanin hidup ini kan hari demi hari kan penuh makna, penuh arti. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Setiap harinya kita berkatin banyak orang. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita penuh makna dan tujuan Tuhan. Coba bayangkan ya. Kalau hidup kita ini gak penuh makna ya. Terus jauh daripada Tuhan. Hidupmu kan hancur. Babak belur. Melarat, miskin dan menderita. Kekurangan. Saya percaya orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan itu dipelihara Tuhan. Tidak sampai melarat, kekurangan, dan menderita. Kalau engkau sungguh-sungguh memberi dirimu di hadapan Tuhan, berjalan dalam pimpinannya Tuhan, berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti berkatin, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tapi kalau engkau jalanin hidup ini seenak perutmu sendiri, semaumu sendiri, engkau gak peduli dengan Tuhan, hidup dalam kenajisan, hidup kumpul kebo, hidup dalam perzinahan, hidup tidak takut akan Tuhan. Artinya engkau gak peduli dengan Tuhan, ini tidak heran hidupmu itu babak belur dihabisin setan. Tuhan mau hidup kita ini menikmatin berkat dan menikmatin janjinya. Tapi kalau engkau memberi dirimu hidup di dalam dosa, hubunganmu putus dengan Tuhan. Kalau hubunganmu putus dengan Tuhan, Tuhan bukan berada di pihakmu. Sehingga engkau bisa dihabisin setan kapanpun juga.
Setan akan habisin hidupmu. Setan akan bikin engkau babak belur, melarat, menderita, kekurangan, stres, bingung, kacau. Karena tujuannya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi orang yang berharap menantikan Tuhan, sadar diri dari kesalahan dan dosanya, mulai hidup kudus, mulai hidup benar, mulai hidup takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Tuhan gak akan permalukan kita kok di hadapan orang-orang. Tuhan itu hobinya mempromosi, memberkati, memproteksi, membawa kita mengalami kemenangan setiap hari. Tapi setan hobinya menghancurkan, membuat Bapak Ibu menderita, melarat, miskin, dan ujungnya binasa. Tuhan hobinya membuat kita menikmatin semua janjinya. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Pengharapan kita kepada Tuhan bukan yang lain. Ketika engkau mengalami masa kejepit, sakit penyakit mungkin, kelemahan tubuh, kekurangan atau apapun juga lah namanya, Bapak Ibu harus berharapnya sama Tuhan. Alkitab berkata jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau menjadi manusia yang terkutuk. Engkau melakukan dosa di hadapan Tuhan kalau engkau hidup di dalam kutuk. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Pengharapan kita ini kepada Tuhan. Pengharapanmu juga bukan kepada pendeta. Pendeta itu masih manusia, masih punya kekurangan, masih punya kelemahan. Pengharapan kita ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan satu-satunya. Tuhan sumber kita. Tuhan kekuatan kita. Tuhan yang akan memulihkan kita. Yang jadi masalahnya selama ini benar nggak Tuhan menjadi sumber satu-satunya? Seringkali ketika kita kepepet, kita coba pakai kekuatan kita sendiri kok. Saya berkali-kali menikmati apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kehidupan saya. Saya menikmati banyak hal yang ajaib dalam hidup yang saya alami, terutama bersama istri. Ketika kami mengalami banyak hal, Tuhan proteksi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan bawa hidup saya mengalami promosi dan peninggian, dijaga dan proteksi. Saya ini benar-benar dipelihara Tuhan dan dijagain Tuhan. Saya tahu sepanjang umur saya juga akan dijagain Tuhan. Saya menyerahkan diri saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan terbukti menolong saya. Bikin breakthrough, mengadakan pemulihan, menyembuhkan, mempromosi, memberkati. Kalau Tuhan yang Bapak Ibu sembah, itu bukankah Tuhan yang sama seperti yang saya sembah? Tuhan yang sama juga yang akan membuat Bapak Ibu mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau mengalami perkara-perkara ilahi dalam hidupmu. Engkau akan menikmati pertolongan Tuhan. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Engkau akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang akan buat mujizat. Ayat yang ke-8, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Bapak Ibu, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, orang boleh nuduh, orang boleh fitnah, orang boleh caci maki, orang boleh persalahkan. Selama engkau hidup benar ya, Tuhan akan jadi pembelamu. Tapi kalau orang ngomongin kamu, tapi karena kamu melakukan kejahatan, bertobat, balik sama Tuhan. Kasih karunia masih tersedia kok. Penting ini, kalau kita ini bikin kesalahan, bertobat, balik sama Tuhan. Tapi kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ada orang yang nuduh, fitnah, caci maki, demin saja, diamkan saja, beri waktu sama Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Saya itu berkali-kali menikmati pembelaan Tuhan. Orang fitnah saya, orang tuduh saya, orang punya persepsi salah dengan saya, perlakuan buruk saya. Dan Tuhan bela saya, Tuhan proteksi saya. Saya tahu, saya pegang prinsip seperti apa yang dialami oleh Saulus ketika dia punya kuasa untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen di jemaat mula-mula. Ketika dia ketemu dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Saulus menganiaya orang Kristen yang benar hidupnya takut akan Tuhan. Tapi Tuhan yang tersakitin. Hati-hati. Makanya di awal tadi, jaga mulutmu, jangan sampai ngomong sembarangan.
Kalau engkau ngomong sembarangan, nuduh sembarangan, engkau berurusan dengan Tuhan, apalagi kalau orang itu hidupnya benar yang kamu ngomongin. Kalau yang kamu ngomongin orangnya salah, tetap saja nggak tepat juga. Buat apa kita ngomongin kesalahan dan kelemahan orang lain? Bukankah kita cukup doakan? Apalagi kalau orang itu benar hidupnya di hadapan Tuhan. Dan kamu omong-omongin, dia tidak balas, dia diam, dia mendoakan kamu. Urusanmu tambah ruwet nanti. Kamu berurusan dengan Tuhan. Hari ini kita belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-8, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku dari pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Kalau berurusan dengan Tuhan kan urusannya tambah ruwet, tambah dibikin remuk. Tidak heran orang-orang yang tidak sadar dengan dosanya dan pelanggarannya, dia melakukan dosa, dia melakukan kejahatan yang tanpa dia sadarin, dan ternyata dia berurusan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Kalau berurusan dengan Tuhan, engkau akan babak belur. Makanya nih jaga hati ini. Jaga diri dengan baik. Di ayat yang ke-12, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, seperti aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ini kalau posisinya benar, kamu benar teriak minta tolong sama Tuhan, ya teriakanmu akan didengar Tuhan. Tapi kalau kamu melakukan dosa dan pelanggaran, kamu melakukan kejahatan yang tak berkenan di hadapan Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Hari ini belajar, beri hati, beri pikiran sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi diri, koreksi apapun yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Jaga lidah, jaga bibir. Jangan gampang ngomong sembarangan. Jangan gampang menuduh, jangan gampang memfitnah. Lebih baik kalau kita nggak ngerti apa-apa tentang seseorang, bertobat balik sama Tuhan. Lebih baik kita berdoa, bereskan hati kita. Seringkali saya memperhatikan ketika ada orang yang gampang menuduh orang lain, dia lupa melihat dirinya sendiri. Dia lupa mengkoreksi dirinya sendiri. Nggak taunya dia suka ngoreksi orang lain, ternyata dirinya lebih bejat daripada orang yang dikoreksi. Karena seringkali orang seperti itu. Kita mau belajar bertobat, pakai mulut untuk ngomong kebenaran, memperkatakan janji Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk jadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada sebenarnya yang bisa memuaskan kita di bumi ini. Apa sih? Harta, kekayaan, jabatan, uang, posisi, atau kemewahan. Mobil mewah, liburan, seks tidak pernah bisa memuaskan kita. Orang hanya pribadi Tuhan kok. Makanya setiap orang harus ngalami pribadi Tuhan. Semakin kita ngalami pribadi Tuhan, semakin kita diubahkan. Semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu tahu loh apa yang harus diperbuat dan apa yang harus dilakukan. Makanya orang itu harus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Harus. Karena semakin kita kenal Tuhan, ngalami Tuhan, semakin hati-hati tindakan kita. Semakin kita menjaga diri, kita berhitung dengan tepat. Kita selalu bertindak sangat hati-hati. Supaya kita nggak menyakitin hati Tuhan. Tapi kalau orang yang ngaku kenal Tuhan, tapi nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Gegabah, gampang ngomong, gampang bertindak, gampang bersikap. Seringkali tertipu dengan banyak sekali dosa, banyak tertipu dengan semua kepalsuan dan kemunafikan. Bahkan dirinya sendiri munafik pun nggak pernah tahu. Dirinya sendiri fasik pun nggak tahu. Kan semakin orang kenal Tuhan, semakin bisa mengoreksi dirinya. Semakin orang kenal Tuhan, semakin dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Semakin dia tahu, dia semakin hati-hati.
Karena dia tahu tanpa Tuhan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, semua orang kita ini pernah bikin dosa dan kesalahan. Nah, kita perlu minta ampun sama Tuhan. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Ketika Tuhan pulihkan, jangan bikin dosa dan pelanggaran lagi. Mulai jalan dalam kebenaran, jalan dalam kesucian, jalan dalam kekudusan. Jalan terus menikmatin semua berkat dan anugerah Tuhan. Dan saya berdoa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dan kita perbuat, semakin kita ini semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena tujuan kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau kita ini ngikutin maunya Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan, kita memberi hati yang lembut untuk diproses, dibentuk, kita semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Makanya kalau engkau jadi orang Kristen, mulutmu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, tindakanmu nggak berubah, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan engkau nggak ikut Tuhan, tapi ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu sendiri. Belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar hidup kudus, belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Bertindak semakin hati-hati. Bertindak semakin tepat seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kalau kita ini kenal Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang tenang, emosi kita tenang, amarah kita tidak meledak-ledak, mulut kita juga nggak ngomong sembarangan, kita menjadi orang yang tambah rendah hati, tambah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu pasti ngalami peningkatan, berbuah lebat. Tapi kalau engkau bertahun-tahun ya, hidup tambah babak belur, kacau, kelakuan buruk, kelakuan jelek, tapi nggak disadarin bahwa kelakuanmu buruk dan jelek. Saya nggak habis pikir loh kalau setiap hari dengerin firman, tapi kelakuanmu buruk dan jelek. Patut dipertanyakan. Jangan-jangan nggak cari Tuhan, tapi engkau cari sesuatu yang lain. Hari ini kita belajar sederhana, tapi engkau harus hidupin. Ketika engkau hidupin, engkau akan menikmatin semua hal yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam Tuhan, semua masalah dan persoalan kita bisa selesaikan. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti diberkati. Padahal tujuan kita ngikut Tuhan bukan untuk diberkati loh. Tujuan kita ngikut Tuhan itu kan berjalan untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan untuk terima berkat. Berkat itu bagian yang paling receh di muka bumi ini. Karena nanti di surga lantainya itu emas. Semuanya tidak seperti yang kita bayangkan. Semuanya luar biasa. Batu, permata luar biasa. Lantai aja emas. Di bumi emas kita pasang di telinga kita, di tangan kita, di leher kita. Tetapi di surga emas menjadi lantainya. Maka kalau orang ngejar, hari ini ngejar, ikut Tuhan untuk diberkati, ikut Tuhan untuk ngalami ini dan itu, kurang tepat. Engkau ikut Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada yang lain. Kalau engkau bisa senangkan Tuhan, engkau akan dapatkan semuanya. Engkau akan dapat semuanya. Ketika engkau memberi hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, engkau akan dapat semuanya. Tapi kalau engkau hanya kejar tangannya, engkau dapat tangannya mungkin, tapi engkau nggak dapat semuanya. Makanya kalau orang itu kenal Tuhan dan ngalami Tuhan, dia tahu apa yang harus diperbuat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu persis hidupnya hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau ada orang-orang yang bertahun-tahun ngakunya ikut Tuhan, tapi kelakuannya tidak berubah. Masih maunya sendiri, seenak perutnya sendiri. Kan saya sudah sering kali ngomong, hidup kita ini miliknya Kristus. Ketika kita memberi diri menjadi orang percaya, hidup kita milik Kristus sepenuhnya. Kita tidak punya hak apa-apa. Milik kita menjadi miliknya Kristus. Nah, semakin kita memberi hidup kita sama Kristus, Kristus semakin yang berkuasa. Ketika Kristus yang berkuasa memimpin hidup kita, dia akan bawa kita ngalami banyak hal yang ajaib. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Hidup kita jadi berkat. Dan nama Tuhan tentunya yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Hari ini saya berdoa engkau semakin kenal Tuhan secara pribadi.
Bukan kata hamba Tuhan, bukan kata pendeta. Engkau alami Tuhan dalam hidupmu, dalam praktek hidupmu loh. Engkau mulai hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Engkau akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan dalam kehidupan kami. Setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan bikin berhasil apa saja yang dikerjakan tangannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, bawa orang-orang mengalami promosi dan peninggian. Terima kasih ya Tuhan. Dan mau beruntuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Mau berdoa biar anugerah dan kemurahan Tuhan turun untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan mengalami kelemahan tubuh. Dipulihkan kembali, sehat, seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede moto. Inno motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabah sekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
on me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High.